Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluhu jalla jalaluhu ay yarzuqana al-khaira wal barakah wa nas'aluhu bi du'ain nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha syahril mubarak bi qouli Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah pada subuh hari ini dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bulan Rajab yang menjadi satu di antara bulan-bulan hurum. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi bahwa ketika masuk bulan Rajab Nabi mengucap doa yang tadi kita baca. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan puncaknya itu adalah kita diizinkan Allah bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sehingga akhir zaman. Kita pun berdoa, wabil khusus dengan kita mengaji tentang Rasul, baik dengan kitab Asy-Syama'il yang sudah kita khatamkan atau kitab-kitab khasais dan dalail, termasuk yang kita kaji sekarang ini yaitu Sirah Nabawiyah. Ini menjadi sebab di antara asbab dan bukti sekaligus dalil kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi. Semoga menjadi asbab diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita yang terakhir di pembahasan Sirah Nabawiyah adalah sampai di dakwah sirriyah atau sirriyatud da'wah, yang hari itu disampaikan kalaulah dakwah Islam sepanjang hidup Rasul mau dibagi secara periodenya, maka nanti ada yang disebut dengan dakwah sirriyah. Bahasa kitanya dakwah sirriyah ini dakwah sembunyi-sembunyi di awal kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 3 tahun sejak beliau mendapatkan wahyu yang pertama pada peristiwa ketika beliau di Gua Hira. Lalu dan kita masuk yang keduanya, lawan dari sirriyah, jahriyah atau jahriyatud da'wah, yaitu periodisasi dakwah terang-terangan yang pertama, yang itu dilakukan bil lisani faqat, kata Imam Al-Buti, Syekh Ramadan Said Ramadan Al-Buti. Dakwah secara terang-terangan dengan lisan saja. Periodenya adalah ketika selesai dakwah sembunyi-sembunyi sampailah nanti Rasulullah hijrah ke kota Madinah, lebih kurang 10 tahun periode ini. Nanti baru dakwah yang terang-terangan termasuk dengan berjihad.
Itu ketika Rasul sudah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita masuk periode yang kedua, yaitu jahriyatud dakwah atau al-jahru bid dakwah, dakwah yang terang-terangan yang menggunakan lisan saja, yaitu ketika Rasulullah masih di Mekah di tahun yang keempat setelah turun perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam sirah Ibnu Hisham, bahwa dikatakan di situ secara berturut-turut mulai dakwah Rasul yang 3 tahun pertama itu mendatangkan pengikutnya, laki-laki, perempuan, memeluk Islam, sehingga Islam ini jadi bahan omongan. Apa kalau istilah medsos hari ini, viral mungkin begitu ya, atau trending topic begitu di tengah-tengah penduduk kota Mekah saat itu. Jadi walaupun periode 3 tahun pertama itu diam-diam, masih terendus juga. Walaupun mereka misalnya kumpul ke rumahnya siapa kemarin kita sebut, Darul Arqam, rumahnya Arqam, diam-diam, mungkin teko sendal dibawa masuk ke dalam, tapi namanya sebuah gerakan dan itu bilangannya sudah mulai bertambah, akhirnya diketahui oleh orang-orang Quraisy di kota Mekah. Jadi berita adanya Islam ini tersiar di Mekah dan jadi bahan pembicaraan orang-orang di tempat tersebut. Karena itu Allah lalu memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam dan ngajak orang Mekah itu secara terang-terangan. Nah, kalau yang awal tadi itu diam-diam, sembunyi-sembunyi, ini datang perintah Allah agar orang Quraisy, orang Mekah itu dakwahi secara terang-terangan. Jangan lagi sembunyi-sembunyi. Cukup 3 tahun pertama dakwah itu sirriyah. Nah, inilah yang kemudian perintah Allah itu disebut dalam Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-94 ketika Allah mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kata Allah di ayat tersebut, maka siarkanlah, beritakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan jangan kamu pedulikan orang-orang musyrik. Jangan kamu berpikir dulu, kaget kalau dakwah terang-terangan ini bakal bahaya tidak, bakal diterima uang apa tidak. Wa a'rid 'anil musyrikin, jangan pikirkan dulu nanti akibatnya, dakwah saja. Konsekuensi seorang nabi ketika kemudian diperintahkan untuk berdakwah, pasti nanti ada yang terima, ada yang tolak, ya, ada yang senang, ada yang marah, ada yang mungkin sakit hati dan seterusnya. Itu konsekuensi dalam berdakwah. Lalu turun lagi misalnya ayat dalam surah Asy-Syu'ara yang itu Allah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang betul, yang benar, yang jujur untuk menyampaikan peringatan itu agar mereka menyembah Allah, tinggalkan sesembahan-sesembahan mereka yang selain Allah. Dalam surah Asy-Syu'ara itu disebutkan Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah sebut di situ, dan berilah peringatan kepada siapa? Kepada kerabatmu yang terdekat. Jadi mulai juga kamu itu dakwah terang-terangan itu kepada keluarga-keluargamu wahai Muhammad, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman. Dalam ayat yang lain di surah Al-Hijr ada satu lagi tambahan daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad menyampaikan dakwah itu terang-terangan. Apa kata Allah? Wa qul inni anan nadhirul mubin. Katakan Muhammad, kalau nanti kau sudah dakwah itu tiba-tiba ada penolakan atau ada orang tidak senang, katakan anan nadhirul mubin, aku ini adalah yang memberi peringatan untuk menjelaskan. Nah, pada waktu itu ketika datang perintah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya pergi ke atas bukit Sofa. Nah, kalau kita hari ini umroh atau haji, dalam rangkaian rukun umroh itu kan atau rukun haji ada sa'i. Sa'i dari Sofa
ke Marwah, balik lagi ke Safa. Nah, Nabi naik ke atas bukit Safa, kan macam nanjak gitu ya. Jangan dibayangkan seperti bukit Safa hari ini. Zaman dahulu bisa jadi lebih terjal lagi, ya, lebih menanjak lagi. Naik Nabi ke atas bukit Safa itu, lalu memanggil, ya Bani Fihir, ya Bani Adi, hatta law akhbartukum anna khailan bil wadi. Ya, di situ Rasulullah kemudian memberikan sebuah ilustrasi di awal itu. Wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, sehingga orang-orang itu berkumpul karena dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagiannya ada yang kirim utusan, pergi situ, ngapa Muhammad manggil kita semua. Lalu Nabi berkata ketika orang sudah berkumpul, Nabi bertanya dengan orang-orang yang hadir itu, bagaimanakah pendapat kalian kalau aku kabarkan, kata Nabi, di belakang bukit-bukit di Mekah ini, di belakang gunung ini, ada sepasukan kuda-kudanya musuh yang akan datang untuk menyerangmu, ya, untuk menyerangmu. Kalian percaya tidak? Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban orang-orang itu? Ya, kami percaya, karena kami tak pernah mendapatkanmu wahai Muhammad sebelum ini berdusta. Kan jadi memang masih bagus ya. Sampai di titik ini pandangan orang-orang Quraisy Mekah itu masih jujur sesuai dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tahu Nabi dapat gelar apa? Al-Amin, orang yang dipercayai. Itu sebelum beliau jadi Nabi, gelar itu sudah didapatkan oleh Nabi, bukan setelah beliau justru jadi Nabi. Justru nanti jadi Nabi ada gelar-gelar lain yang itu bukan berasal dari kejujuran mereka. Al-Amin itulah sebetulnya untuk menggambarkan Rasul di tengah-tengah penduduk Quraisy sebelum beliau menjadi dan diangkat sebagai Rasul atau Nabi. Karena itu ketika Nabi mengucap begitu, mereka langsung percaya. Yo Muhammad, kami percaya sebab sebelum ini kami tak pernah mendapatkanmu sebagai orang yang berdusta. Baru kemudian Nabi melanjutkan. Ya, kata Nabi, ketahuilah sekarang wahai penduduk Mekah, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih. Lalu Nabi menyampaikan ya tentang risalah Islam dan beliau yang diangkat dan diutus sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian membuat salah seorang dari pihak keluarga beliau sendiri, siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab ini ternyata memang barisan paman Nabi. Ya, mamang kantabnya itu Abu Lahab itu. Dua beradik dengan bapaknya, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab juga begitu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sampai memprotes itu Abu Lahab itu, sampai kemudian mengucap dalam kalimat yang terkenal, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Ini ungkapan Abu Lahab yang populer sampai hari ini ya. Dia ngomong di hadapan orang-orang ramai itu, tabban laka ya Muhammad, celakonian kau ni Muhammad, ya, ali hadza jama'tana, cuman karena ini engkau ngumpulkan kami. Nah, ini mulai ini baru itu dakwah terang-terangan dimulai, lah dapat penolakan yang keras ya. Aman hatinya itu tidak kuat, down itu kena mental bahasa hari ini ya. Kena mental, tapi bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentallah kuat karena sudah jadi Rasul, sudah digembleng Allah dari tahun awal-awal dakwah sirriyah. Maka ketika dakwah ini nanti tidak terlalu berpengaruh terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya di awal itu langsung dapat penolakan. Ini menunjukkan tentang perjuangan atau dakwah itu sendiri ya. Kalau kita nak berdakwah harus siap. Ya, pasti ada penolakan, pasti ada orang tidak senang, ya, pasti ada orang kemudian menolak dakwah kita tersebut. Di samping tentu pasti ada yang nerimo. Sama macam kita buat baik kan, kalau kita buat baik itu yang senang ada, yang tidak senang ada, yang mendukung ada, ya,
yang diam-diam merutuk iya do mungkin, atau yang terang-terangan ya secara frontal melawan kita pun ada. Itu seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dari kisah itulah kemudian turun surah Al-Lahab. Jadi surah Al-Lahab ini termasuk yang awal-awal turun juga, merespon apa yang kemudian diucapkan oleh Abu Lahab sendiri. Abu Lahab ini terlalu melawan gino, jadi kemudian diturunkan Allah khusus untuk dia. Ya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, surah Al-Lahab itu merespon apa yang diucapkan oleh Abu Lahab itu sendiri. Ketika dia mengucap, celaka wahai Muhammad, kau ni ngumpulkan kami untuk yang ini bayar apa? Balas oleh Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sungguh celakalah pula kedua tangan Abu Lahab. Ya, nanti di situ walaupun ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kita baca surah Al-Lahab itu, di mana posisi Abu Lahab nanti di kehidupan akhirat, termasuk perempuannya, bukan dia dewek. Karena ternyata nanti ketika bicara Abu Lahab, teko-teko bininya yang kemudian menolak, mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan dalam ayat, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wa mra'ah, perempuannya, maksudnya di situ adalah bininya Abu Lahab, hammalatal hatab. Nanti di akhirat juga begitu, sama mengikut Abu Lahab. Ya, dia bawa kayu-kayu yang kemudian jadi bahannya neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah kemudian proses awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya yang secara terang-terangan. Kan kata Allah tadi apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Nah, karena itu Nabi kumpulkan juga keluarganya. Kumpulkannya keluarga-keluarga beliau, kerabat-kerabatnya, barisan paman-pamannya, barisan pupuan-pupuannya, barisan ponakan-ponakannya. Kan nanti banyak itu yang kemudian dari garis keluarga beliau yang punya hubungan nasab dengan beliau, baik yang kemudian nanti ngikut dakwah beliau atau yang nolak beliau ya, baik yang kemudian ngambil posisi aman, ada yang begitu nanti ya, ngambil posisi aman, dia nolak ida tapi nerima juga ida dari barisan keluarga beliau ini ya, yang nanti begitu membuat Rasulullah sedih ya ketika hari kewafatannya. Jadi Rasul mulai kumpulkan oleh beliau. Saat berkumpul itulah kemudian Nabi nyampaikan, ya Bani Ka'ab ibn Lu anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ai, selamatkan diri kalian dari neraka. Nah, jadi bahasa di dalam kitab sirah begitu. Ya Bani Murrah bin Ka'ab anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, jaga diri kalian dari siksa neraka. Ya Bani Abdi Syam anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf, ini keluarga-keluarga beliau galau ya. Ya Bani Abdul Muttalib, nah, ini dari garis kakeknya, anqidhu anfusakum minan nar. Termasuk kemudian dipanggillah anak-anaknya, ya Fatimah anqidhi nafsak minan nar fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahman sa'uballiha bibalaha. Fatimah, selamatkan dirimu nak dari api neraka. Sesungguhnya aku tak bisa membela kalian di hadapan Allah selain bahwa kalian ini punya tali kekeluargaan yang aku sambung dengan hubungannya. Jadi secara hidup dunia keluarga, tapi nanti kalau tak beriman melok Nabi di akhirat tak pacak Nabi nolong. Ya, itulah yang nanti kita sebut dalam cerita ketika pamannya yang tadi kita katakan nerimo nianida, tapi masuk tapi menolak juga tidak. Justru dia nanti jadi pembela Nabi. Ya, tetapi yang membuat Nabi sedih apa? Ketika kemudian hari kewafatannya yang sampai kemudian lepas ruhnya, dalam pendapat yang paling sahih tidak juga terucap dua kalimat syahadat. Ya, sedih Pak itu, bukan sedih lagi kalau nak disebut. Kan kita sudah baca di awal-awal waktu Nabi usia 8 tahun meninggal, ya, meninggal kakeknya Abdul Muttalib, barisan paman-pamannya itu musyawarah, ini Muhammad yatim piatu ini nak melok siapa? Akhirnya diserahkan kepada Nabi, kepada siapa beliau akan ikut, dan pilihan itu jatuh ke pamannya tersebut. Ya, salah seorang dari pamannya. Nah, pamannya itulah yang kemudian sampai kematiannya. Ya, jadi Nabi diasuh dari kecil itu, dari 8 tahun. Diajak
dikasih pengalaman berdagang ke negeri Syam, yang ngurusi nanti pernikahan juga mamangnya yang satu ini, sampailah dia punya kehidupan sendiri, dan mamangnya itu yang kemudian sampai di akhir kehidupannya tidak juga terucap 2 kalimat syahadat. Ya, ini yang membuat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia punya hubungan kekerabatan mamang, tapi di akhirat tak baca. Itulah kemudian kemuliaan hidayah Allah. Ya, dalam ayat itu dikunci oleh Allah dengan kalimat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ini, bahkan hidayah itu tak bisa kau kasih kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini periodisasi awal ya. Kalau kita lihat, begitulah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi nyampaikan ini, orang-orang Quraisy bisa disebut mayoritas nolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini ya, memang betul kita kenal sebagai uang yang al-amin, yang amanah, yang kita kenal bagus ya, tapi tidak cukup alasan itu menurut mereka untuk kemudian ya semena-mena dia ngajak kita ninggalkan sesembahan kita. Siapa dia? Misalnya begitu, lebih kurang ya komen-komen yang kalau Nabi meresponnya baper kan ya, kalau baper misalnya ya bisa jadi selesai sampai di situ dakwah. Ternyata susah ngajak uang nih. Lebih baik untuk aku bahaya yang selamat, berijo mereka. Itu kalau misalnya baper ya. Tapi Nabi tidak, karena memang ini sudah disiapkan. Nabi ini sudah disiapkan, mentalnya sudah disiapkan ya, fisiknya sudah disiapkan untuk mengemban risalah kenabian, bahkan disebut sebagai nabi yang terakhir ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi terus baik dakwah itu, walaupun nanti kita lihat kan konsekuensinya tadi kita sebut. Amallah terang-terangan ini, face to face begini, ya lawan-lawannya itu ya Muhammad jangan sampai mengganggu hegemoni kita ya, jangan sampai status quo ini tergeser misalnya, maka kemudian segala sesuatu dilakukan untuk ngalangi dakwah Nabi. Kita dengar ada yang melempari Nabi ya, ada yang kemudian ngato-ngatoi Nabi, ada lagi ibadah di depan Ka'bah itu diludahi, kasih kotoran hewan dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi sesuatu yang diterima, sebab kemudian dakwah Nabi yang terang-terangan. Ini baru bicara Nabi ya, belum nanti pengikutnya ya. Sebab dan konsekuensi dakwah terang-terangan ini nanti kan kelihatan. Oh, ini melok Muhammad, ini melok Muhammad, ini melok Muhammad ya. Apalagi kalau yang melok Nabi Muhammad itu statusnya budak, hamba sahaya. Oh, cepat oleh tuannya yang kemudian juga tidak senang dengan dakwah Nabi itu dipanggili. Kau nak bak mano? Ya, masih melok Nabi Muhammad, masih melok Muhammad, apa nak balik ke agama nenek moyangmu? Kalau balik ke agama nenek moyang gitu, nyembah berhala lagi, kau selamat. Ya, tapi kalau kau masih melok Muhammad, terima akibatnya. Zaman dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namanya budak tuh tergantung nian nasibnya dengan tuannya ya. Budak nian, bukan budak Palembang ya, lain ya, itu budak kecil ya. Budak tuh budak nian. Kalau perempuan wal iyazubillah statusnya budak, pacak digauli oleh tuannya, terserah ya. Itu yang kemarin sempat ada disertasi itu ya, yang ramai itu ya, mengatakan milkul yamin itu termasuk misalnya khodimat di rumah. Oh ya, khodimat di rumah bukan becak budak zaman dulu. Misalnya ada yang punya pembantu khadimat, nak disama ke dengan milkul yamin, atau misalnya budak zaman dahulu bebas dia pokoknya masuk penjara kamu misalnya, nyamuk ke dengan budak zaman dahulu. Nah itu, jadi banyak nanti kisahnya akibat dari kemudian dakwah terang-terangan ini. Ada nanti keluarga Sumayyah ya, yang menjadi ala Yasir, yang kemudian menjadi satu keluarga yang pertama syahid dalam sejarah Islam. Kita dengar nanti ada Bilal bin Rabah ya, kan kisahnya populer. Bilal bin Rabah itu sebelum dia dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ditebus, dibayari kepada tuannya, kan dia disiksa dulu. Itu kisahnya kan diawali di sana sebelum kemudian dia dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, disiksa, diletakkan di satu halaman ya, yang itu ya masih khas zaman itu, padang pasir di tengah pada panas yang terik.
lalu kemudian ditimpokan di atas punggungnya itu batu yang besar. Ya, ngapa begitu? Dipaksa oleh tuannya. Kau nak masih milu Muhammad, apa nak balik ke agama nenek moyang gitu? Ya, dia tak banyak jawab. Kan dalam sirah sahabat kan begitu. Ketika bicara biografi Bilal, yang keluar dari lisannya apa? Ahad, ahad, ahad. Kalimat-kalimat ringkas. Maksudnya apa? Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Sesuai dengan yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dakwah-dakwah awal daripada generasi sahabat atau generasi yang terbaik ini. Nah, inilah ya konsekuensi yang hebat sekali yang kemudian dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian itu harus beliau dapatkan. Bukan hanya beliau, tetapi juga dialami dan didapatkan oleh orang-orang yang dikasihi beliau daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan nanti ada tuh kisah Ala Yasir itu ya. Dipanggili nak balik ke agama nenek moyang, apa masih melok Muhammad. Di depannya tu ada kuali. Tahu kuali Pak ya? Kuali apa bahasa gitu? Kawah lah ya. Kalau kuali agak kecil nyebutnya kawah lah ya. Untuk orang betanak nasi berapa kilo itu ya. Kalau di kampung masih ya, tapi tak katik juga sekarang agak kurang orang masak pakai kawah itu ya. Mungkin adalah beberapa daerah di Palembang untuk masak nasi minyak itu ya. Nah, di situ dimasukkan air, direbus sampai mendidih, dibariskan sekeluarga itu. Lebih sadis lagi Pak dari apa yang diterima oleh Bilal bin Rabah itu. Masuk Islam, masih melok Muhammad, apa balik ke agama nenek moyang? Kalau misalnya masih nyawabnya masih melok Muhammad, diceburkan ke situ. Ya, waliyazubillah. Dan ini menjadi keluarga yang pertama kali syahid dalam sejarah umat Islam. Ya, kecuali ada satu orang nanti yang kemudian selamat itu. Tapi itulah yang menjadi penyambung nasab keluarga tersebut. Jadi di akhirnya, tapi itu kisahnya dalam bab yang lain ya. Kalau dalam kajian akidah itu ada singgungannya. Jadi ketika dia nak dimasukkan yang terakhir itu, mak mano? Lah sudah kalau yang lain tinggal kau dewean. Ya dia mengucap apa? Aku balik ke agama nenek moyang. Ya. Dah dibebaskan. Tapi setelah itu, ya setelah kejadian itu, yang dia cari pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis dia terseduh-seduh ya. Minta maaf, dan kemudian dia mengatakan, aku lisan bae ngucap begitu tapi hatiku tetap bersamamu Nabi. Kata Nabi apa? Engkau dengan apa yang ada di hatimu. Ya, ini kisah-kisah awal para generasi awal ya, sahabat-sahabat yang mulia yang kemudian merasakan pahit getirnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini kalau kita hari ini dakwah lemak ya, jauh beda dengan zaman dahulu. Kalaupun misalnya ada dakwah yang bersinggungan dengan kelompok yang lain dan sebagainya, tidak sama lagi dengan apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi SAW mulai dakwah itu tadi, lalu Nabi sampaikan tak boleh nyembah berhala. Berhala ini datang ke manfaat tidak ya, lalu membawa mudarat untuk kalian juga tidak. Kan itu dicelah berarti berhalanya oleh Nabi ya dan para pengikutnya. Nah, ini kan kemudian membuat orang-orang Quraisy itu tersinggung. Tapi yang disampaikan Nabi ya itulah inti risalah tauhid. Ngajak orang meninggalkan berhala, balik nyembah Allah. Ya sebagaimana risalah nabi-nabi terdahulu. Tidaklah Nabi diutus, kalau kita baca surah Al-A'raf itu banyak nanti kisah tentang Nabi, dan tujuan diutusnya Nabi kecuali untuk ngajak orang menyembah Allah, jangan kemudian mensekutukannya. Itulah inti risalah kenabian dan Rasul. Semua Nabi tidaklah diutus oleh Allah kecuali ngajak mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bahkan kakek moyang Nabi Muhammad ini kan kalau ditarik ke atas nasab beliau itu sampai kepada Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dari susur jalur anaknya Ismail alaihi salam, dari istrinya Siti Hajar ya. Karena nanti ada lagi dari sisi Siti Sarah, nah itu nanti lahir anak-anak Ishak ya, Yakub, Yusuf ya, seluruh nabi-nabi Bani Israel dari jalur ini. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW dari jalur Nabiullah Ismail alaihi salam. Nah, kita tahu bahwa kemudian kakek nenek moyangnya pun sama, Nabiullah Ibrahim. Ya, bahkan ada kisah lebih melawan. Kalau Nabi menghancurkan berhala itu jauh setelah diutusnya beliau jadi nabi, yaitu ketika peristiwa Fathu Makkah.
Ini dakwah yang ini waktu terang-terangan ini belum berani Nabi misalnya nendang berhala itu, ya, ngapai berhala itu belum berani. Nabi cuma nyampaikan jangan nyembah berhala lagi. Tapi kakek nenek moyangnya Nabiullah Ibrahim, yang kita tahu juga di situ pada waktu itu ada raja yang zalim namanya Raja Namrud, ya. Kalau kita baca kisah para nabi, yang kemudian ketika mereka keluar kota berburu, begitu kisahnya, ya. Lalu oleh Nabiullah Ibrahim dengan kampak yang besar, satu-satu berhala itu dikapainya, ya, ditendangnya, apa diapakannya, sisoknya sikok yang besar sekali, ya. Lalu kapak itu dikalungkannya ke atas lehernya itu, nah dikalungkannya di kepala berhala yang paling besar itu, sehingga ketika orang-orang itu pulang, Raja Namrud kemudian hulu balangnya, tentara-tentaranya itu balik, kaget mereka itu, kaget setengah mati. Ngapa hancur berhala kita ini? Kan begitu kisahnya. Dan mereka tertuju langsung kepada Ibrahim, ya. Wah, ini pelakunya Ibrahim ini, ya. Tinggal di sini selama ini ngejek berhala kita, ngajak nyembah Tuhan dia. Panggil Nabi Ibrahim, ya, diinterogasi. Tapi apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Diajak berpikir dia itu secara logika, main mantiknya itu, ya. Iya, bukan aku je Nabi Ibrahim. Yang ono berhala yang besar itu, no. Kapa ada dengan dia? Dia itulah yang ngancur ke berhala itu. Ya. Apa kata orang itu? Oh Ibrahim, ya, itu tuh batu, ya, bergerak lagi tidak baca. Nah, aman kamu tahulah, tahu jawabannya. Yang mah itu kamu sembah, nah, kan begitu. Nah, jadi memang warisan para kenabian itu itulah dakwahnya, ngajak mereka untuk meninggalkan berhala. Nah, nanti pada waktu peristiwa Fathu Makkah itu Nabi lah di Madinah. Sekitar tahun ke-8 setelah beliau hijrah, membawa 10.000 pasukan umat Islam balik ke kota Mekah. Nabi pulang kampung setelah lebih kurang 8 tahun meninggalkan Mekah. Tapi bukan ngajak perang, ya. Tapi orang-orang kafir Quraisy itulah takut duluan, nyinggok pas kemudian dari arah yang jauh, pasir itu tinggi nian. Zaman dulu kan kalau nak melihat pasukan musuh, melihat seberapa tinggi angin itu membawa ini pasir-pasir itu menunjukkan jumlahnya banyak pasukan itu. Mereka sudah keder dulu, anda kena mental itu penduduk Makkah sehingga bersembunyi, ya. Dan Nabi juga tidak niat untuk perang masuk kota Makkah, balik kampung, rindu dengan kampung, ya. Nah, ketika itulah kemudian berhala-berhala itu dihancurkan semua pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Nah, jadi pada awal-awal itu memang luar biasa, ya. Nabi itulah agak dalam tanda kutip agak lemah dakwahnya itu, terang-terangannya itu ketika sudah di Madinah. Tapi sampai Nabi nanti hijrah, itu dakwah terang-terangannya itu ya air mata, keringat, ya, sakiti, dipukuli dan sebagainya, yang nanti setelah ini kita akan cicil satu-satu kisah-kisahnya itu, ya. Tapi inilah, ya, periode awal Nabi kemudian mengajak orang-orang itu untuk berbuat baik, dapat penolakan. Ya, statusku tadi, orang kalau lah lemak kan, nak digoyang. Nah, ya, kalau dalam kehidupan, ya, lah nyaman Ustaz, ya, lah 3 periode misalnya begitu, ya. Ya, bukan yang tertinggi. Kalau 3 periode itu misalnya dewan, ya. Ya, ada yang baru nih, yang baru ini, ya, pasti ditolak, ya. Kalau orang sudah nyaman dengan satu posisi, status quo dan sebagainya, nah itu kemudian nak digoyang itu sama. Nah, sama juga orang-orang Quraisy ini, terutama pemimpin-pemimpin kabilah, ya, itu kan sudah khawatir, dan nanti kekhawatiran itu terbukti di perjalanan dakwah waktu Nabi SAW di kota Mekah ini. Ya, mereka itu mulai merasa terusik dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ini juga tidak pacak secara frontal Pak disakiti, karena dia ini walaupun yatim piatu, uang masih mandang mamang-mamangnya tadi. Dia ini bukan uang biasa-biasa, klannya itu klan yang terhormat juga. Kakeknya Abdul Muthalib itu kan pemegang kunci Ka'bah pada waktu masih hidup. Yang pada waktu kisah penyerangan tentara bergajah itu, yang dipanggil oleh Abraha siapa? Pemegang kunci Ka'bah siapa? Kakek Nabi, Abdul Muthalib. Ya, apalagi di bawah Abdul Muthalib itu yang meneruskan kemuliaan nasab itu di Abu Thalib, paman Nabi yang diikuti oleh beliau. Maka kita akan temukan walaupun mereka tidak menerima dakwah Nabi, itu tidak berani mereka secara frontal menyerang Nabi. Paling ngato-ngatoi Nabi, paling merutui dari jauh. Ya, yang jadi sasaran siapa? Pengikut Nabi yang disakiti. Karena mereka masih melihat di situ ada Abu Thalib. Termasuk di situ ada istri Nabi Khadijah. Khadijah walaupun betino, Pak, betino mulia itu di kota Mekah. Sampai disebutkan tidaklah ada orang yang berniaga di kota Mekah
kecuali pasti ada sahamnya Khadijah. Namanya punya saham, Pak. Kau berhenti gitu bisnis sama menyakiti lakiku, misalnya begitu ya. Lah takut wong. Makanya kemudian nanti setelah peristiwa Amul Huzn, tahun kesedihan, makin menjadi-jadi wong itu nyakiti Nabi SAW. Ketika mamangnya Abu Thalib meninggal, lalu kemudian di tahun yang sama istrinya meninggal. Jadi macam dapat momentum itu orang-orang Quraisy itu. Nih Muhammad, tunggulah sudah ini. Yang bela kau ini tak kati lagi. Mamangmu mati, binimu mati. Tinggal kau dewean. Nah itu nanti kisahnya akan sampai ke sana insyaallah. Nah ini ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah periode awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jahar, secara terang-terangan. Maka kita bisa ambil ibrah di sini ya. Kita bacakan ibrah yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam Fikih Sirah An-Nabawiyah ini. Kata beliau ada beberapa ibrah atau beberapa hikmah. Ibrah itu kan hikmah. Wal izat ataupun mau'izah, pesan-pesan bagi kita yang membaca sirah ini dari kisah awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan ini. Pertama, ya awalan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Ramadan Al-Buti, pertama sesungguhnya Rasul itu ketika menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan kepada orang Quraisy dan bangsa Arab pada umumnya, itu mengejutkan mereka, mengejutkan orang-orang Quraisy itu dengan sesuatu yang tak pernah mereka perkirakan atau asing sama sekali. Karena periode ini periode lama, masa fatro nyebutnya itu ya. Lama tak turun Nabi, dengan Nabi Isa itu terpisah sekian abad dan tidak dalam tempat yang sama dengan di mana Rasul kemudian diutus. Sehingga mereka yang selama inilah nyaman nyembah berhala, tiba-tiba ketika Nabi datang ngajak meninggalkan berhala itu, mereka asing. Wih, beraninya budak ini ya. Selama ini kita, wong tua kita, kakek kita, buyut kita lah nyembah yang ini datang budak ini tiba-tiba jelek-jelekkan sesembahan kita ini. Nah itu ya, menjadi mereka itu asing sekali sebetulnya dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dilihat tadi reaksi Abu Lahab. Kan itu baru pertama. Yang sebelumnya cinta Abu Lahab ini dengan Nabi. Cinta Pak, namanya mamang dengan ponaan. Kan kita diceritakan oleh ustadz-ustadz kita kalau peristiwa apa itu Maulid ya, bagaimana senangnya Abu Lahab ini ketika lahirnya Nabi, sampai kemudian dia bebaskan budaknya itu. Ada budaknya ya yang kemudian diutus oleh dia, kau pergi ke rumah Aminah ipar aku itu, dia lagi ngandung, pergi ke rumahnya bantu urusan rumah tangganya. Kaget aman dia lah melahirkan, cepat-cepat balik kabari aku. Sampai waktunya Aminah melahirkan, Nabi Muhammad kemudian lahir itu, balik itu budaknya itu ngelapor. Pertanyaan dari Abu Lahab itu apa? Pertama kali waktu dengar berita kelahiran ponakannya, jantan apa betina? Anak keponakannya itu maksudnya lanang atau betina? Dijawab oleh budaknya itu, lanang. Wih, senangnya luar biasa itu Abu Lahab. Bagi orang-orang Quraisy waktu itu justru sebaliknya Pak. Kalau dapat anak betina rasa malu, ya rasa terhina. Makanya kita dapatkan kisahnya itu sebahagian ada yang menguburkan anak perempuannya itu hidup-hidup. Kan itu diantara jahiliyah orang-orang Quraisy. Nah ini senang nian, karena yang lahir anak lanang. Dia ngomong, telah hilang lelaki dari keluarga kami digantikan oleh lelaki yang baru. Maksudnya adiknya Abdullah, bapak Nabi Muhammad meninggal sekitar 7 bulan sebelum Nabi lahir, dan gantinya adalah Muhammad ini. Dan bukti kegembiraannya itu budaknya yang diutus untuk ngawani Aminah selama dia hamil dibebaskannya. Lumayan Pak, bebas ke budak itu. Kalau dikonversi duit hari ini sekitar duit 50 juta ya, membebaskan budak zaman itu. Nah itu jadi Abu Lahab ini yang kemudian langsung kaget dia dengan apa yang diucapkan Muhammad, yang dulu sebelumnya disayang, oleh omongan yang itu langsung berubah wataknya itu. Bayangkan, ini dari barisan orang yang punya nasab, apalagi yang tak punya nasab dengan beliau, yang bukan mamang ya, bukan sepupu ya, wong lain, tapi yang ada di kota Mekah. Nah ini kemudian cukuplah sebagai jawaban ya, jawaban yang telak lah bagi orang-orang yang berusaha menggambarkan syariat Islam ini sebagai salah satu buah misalnya nasionalisme Arab ya, karena orang Arab sendiri di awal dakwah sebetulnya menolak apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Ramadan Al-Buti,
Sebenarnya, ini sebenarnya ya, bisa saja Allah itu tidak memerintahkan Rasul untuk memberikan peringatan dengan keluarganya, dengan keluarga terdekat beliau, ya secara khusus, karena cukup dengan keumuman perintah yang lain, yaitu firman Allah misalnya, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tidak usah kau seru keluarga-keluarga dekatmu itu, cukup sebetulnya. Nah tapi ya ada hikmah kemudian ngapo dakwahi secara khusus keluarga-keluargamu itu. Ini sebetulnya isyarat, kata Syekh Ramadan Al-Buti, isyarat bahwa beberapa tingkat tanggung jawab yang berkaitan dengan pribadi kita sebagai muslim pada umumnya atau dai pada khususnya. Ya, apa itu tingkat tanggung jawab yang paling rendah ini? Dan ini kewajiban kita sebetulnya ya, masing-masing kita. Karena kita ni dai kalau Pak, kalau bahasa guru kita, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ni nak jadi apa terserah. Nak jadi birokrat, nak jadi pejabat, nak orang biasa, berdagang dan biasa, tapi kita ni dai masing-masing gitu. Dai itu kan bukan ustaz yang pacak maco kitab Arab dari kanan, bukan. Tapi dai itu orang yang ngajak orang buat baik. Nah, karena itu dari sini kata Syekh Ramadan Al-Buti nak ngingatkan bahwa kita ini masing-masing ya punya kewajiban untuk ngajak orang-orang terdekat kita jadi baik. Yuk kita ajakilah Pak yang paling dekat dulu di rumah kita dulu. Ngajari kebaikan untuk orang rumah, ngajari kebaikan untuk anak-anak, baru kemudian melebar mungkin ke dulur ya, mungkin ke barisan pupu-pupuan. Dan sebetulnya Pak, sebetulnya ini ya, dakwah yang cukup berat itu dakwah dengan keluarga malah ya, karena mereka lah tahu kita kadang-kadang dia nih ngajak buat baik ya, baru setahun inilah baik 5 tahun yang lalu ya, ya, tahu dia. Nah itu yang kemudian jadi berat ya, kalau dengan orang lain tidak kenal dengan kita ya, kita dakwah misalnya ke tempat yang jauh, kita datang sebagai pendatang, dari datang itulah baik kita, karena memang kita lah hijrah ya, lah jadi orang baik, jadi orang melihat kita itulah jadi orang baik ya. Ini keluarga kita itulah tahu galo ya, sampai ke dalam-dalaman jeroannya lah tahu galo aku dengan kau tuh, jauh usah ucak-ucak kata masih gitu ya. Akhirnya apa, kena mental gitu kalau kemudian tidak kuat. Nah itu kemudian tapi kalau keluarga itu mendukung, itu jadi keuntungan yang luar biasa dalam dakwah ya. Kalau keluarga mendukung itu kadang dia tidak mikir-mikir kau perlu apa yang kau perlukan dalam dakwahmu, dia kasih dan sebagainya. Nah ini ya, jadi ini yang kemudian diingatkan dengan kisah ini, termasuk peringatan Allah kepada Nabi untuk sampaikan dakwah ini kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, udah berapa ini disebut oleh beliau? 3 ini ya. Yang ketiga kata Syekh Ramadan Al-Buti, di antara ibrah awal dakwah secara jahriyah ini, kata beliau rahimahullahu tabaraka wa taala, Rasul itu mencela kaumnya karena mereka itu tertawan oleh apa? Oleh tradisi nenek moyang mereka itu. Jadi mereka nyembah berhala itu karena mereka ngomong bapak kami nyembah berhala, gede kami nyembah berhala, buyut kami nyembah berhala, sehingga kami anak cucu cicitnya ini juga nyembah berhala. Tidak mikir baik buruknya itu, tidak mikir bahwa yang disembah itu batu, mereka dewek yang buatnya, yang tidak pacak datang ke manfaat, tidak pacak juga datangkan mudarat ya. Sehingga datanglah Rasul untuk ngajak mereka, untuk membebaskan, ngajak mereka berfikir sebagaimana kakek moyangnya Nabi Ibrahim ya, dengan ilmu mantiknya, ilmu logikanya membalikkan dakwahan orang-orang zaman itu juga yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngajak berfikir orang-orang Quraisy. Kan ini buatan kamu dewek, kamu jadi ke Tuhan ya, kamu tendang baik dia dah baca ngelak ya, kamu ambil parang kamu potong dia juga dah baca nangkis ya, datang ke manfaat juga tidak, dia bukan nurunkan hujan, bukan memberi rezeki dan sebagainya. Lalu mengapa sembah benda yang tak bermanfaat itu? Nah itulah maksudnya yang kemudian menjadi inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita bisa lihat di awal-awal ini belum ada ajakan semayang, belum ada semayang 5 waktu, belum ada puasa Ramadan, belum ada ngeluar ke zakat. Karena itu dulu yang nak ditanamkan, ngajak uang itu nyembah Allah dulu, meyakini dalam hati untuk meninggalkan bentuk-bentuk jahiliyah tersebut, termasuk dalam hal menyembah berhala ya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan pada periode yang awal ini. Nanti kita akan terus ya secara bertahap akan kita melihat bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam dakwah beliau ini. Nah, inilah sirah nabawiyah. Jadi sirah nabawiyah ini berurut. Kalau khasais atau dalail belajar dari sisi yang lain tentang Nabi. Tapi kalau sirah nabawiyah dia berurut, ya, sebagaimana yang sudah kita lalui mulai dari lahir Nabi sampailah kita hari ini sudah di fase dakwah Nabi secara terang-terangan. Insya Allah kita akan sambung ya pada kesempatan yang lain, masih banyak sisi dan seri kehidupan Rasul secara tahlili akan kita bahas ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini jadi bukti dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan tidak? Ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Dulu Mekah yang kita kenal hari ini, kalau bahasa Al-Quran kan di surah An-Naml itu, ketika Nabiullah Ibrahim, surah An-Naml atau surah Al-Qasas, nanti saya lihat lagi ya, meninggalkan istrinya Hajar dengan anaknya yang masih bayi Ismail kecil itu, bahasa Al-Quran itu apa? Biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Biwadin, di suatu lembah, ghairi dzi dzar'in, ndak katik nian tanda-tanda kehidupan. Kita ini kan kalau disebut tanda kehidupan itu biasanya ada apa? Ada pohon, ada apa lagi? Sumber air, ya. Itu dak katik zaman itu. Ya. Tapi karena itu perintah Allah dan titiknya itu diletakkan Allah di situ, terjadi kalau gawe itu. Maksudnya terjadi, akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sana. Kan Hajar itu bertanya, "Ngapa kami ditinggalkan di sini?" sebelum dia keluar. Sebelum Ibrahim berlalu ya, diam, tidak jawab. Terakhir itu kan begitu ditanya oleh Hajar, apakah ini perintah Allah? Baru diiyakan oleh Nabi Ibrahim. Sudah, kalau sudah ini perintah Allah, berarti Allah tidak mungkin meninggalkan aku. Begitu lebih kurang. Tengok ya, kokohnya tauhid seorang Hajar. Betino itu ya, bukan lanang. Tahu bakal ditinggalkan oleh laki nih. Bertemu lagi kapan tah ya? Lihat ya. Nah, memang orang-orang dulu mungkin memang begitulah ya ujiannya dan memang bukti keimanannya. Kalau tengok dengan keimanan gitu hari ini ya, tertunduk gitu ya. Kalau misalnya lihat kehidupan mereka. Nah, tapi hari ini apa? Justru tempat yang dulu tandus, dulu dak katik tanda kehidupan itu didatangi wong. Yatina min kulli fajjin amiq. Ya, dari pelosok-pelosok wong datang ke situ. Ya, itu berkah Allah untuk tanah tersebut. Makanya kemudian yang pertama Allah munculkan di tempat tersebut apa? Banyu. Ya, yang sampai hari ini tidak habis-habis. Itu dari sejak zaman Nabiullah Ismail kecil itu, yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Itulah yang jadi daya tarik. Itu tuh kan tempat laluan orang berdagang. Jadi ketika mereka, nah di sini ada sumber banyu, akhirnya orang menetap di situ. Menetap dan diam. Namanya menetap dan diam yo. Akhirnya ya tumbuh. Mungkin ada yang bertanam, kita tanam ibe pohon kurma di sini, tanam wong, ya. Ya, subur tempat tersebut, ya. Dan kita tahu dulu Arab juga tempat yang subur, ya. Hanya kemudian perkembangan waktu menjadikan dia misalnya jadi gersang, jadi padang pasir lagi. Dan kita tahu nanti menjelang akhir zaman bakal disuburkan lagi, ya, tanah Arab itu. Dan kita sudah bisa melihat yang akhir tahun 2022 kemarin itu termasuk agak besar lah, mungkin dalam 10 tahun atau 20 tahun ya, paling tidak yang saya tahu yang hujannya besar dan terus kerap. Maksudnya itu kan Arab itu secara asalnya saat ini atau mungkin ya yang saya tahu lah jarang hujan. Tidak di Arab, tidak di Mesir jarang hujan. Palestina juga jarang hujan. Hujannya tuh biasanya hujan rintik-rintik ya, atau hujan biasa yang untuk nandokan pergantian musim. Kan musimnya 4 di sana. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Itu urutannya ya. Nah, tiap nak ganti musim biasanya ada hujan. Nah, waktu bulan 11 kemarin pas kita di sana hujan. Aisyahnya nak ganti musim. Memang dinginnya sesudah itu. Sebelumnya belum dinginnya kan. Bulan November itu kan pergantian itu dari gugur ke musim dingin. Nah, tapi ternyata bukan sekali itu beneman, sering ya. Bulan 12 itu berapa kali hujan lebat itu. Kemarin badai bahkan ya, sekitar 3 hari lalu di Madinah itu. Ya, jadi memang agak sering. Nah, kan kalau sering turun hujan itu, akhirnya kan makin subur tanah itu. Nah, jadi itu ya, lebih kurang. Nah, jadi ketika zaman Nabi tentu sudah jadi komunitas itu kan, jadi ramai sudah. Zaman Nabi SAW itu kan lah jauh dari zaman Nabiullah Ismail. Jadi tempat itu sudah termasuk tempat yang subur ya, ya sudah jadi kota lah kita sebut begitu ya. Dan itu tempat
yang dikenal sebagai tempat yang bagus untuk berdagang dari sisi barisan Jazirah Arab sini. Satu lagi Syam kan, Syam tempat tujuan orang berdagang itu. Nah, nanti sisanya adalah tempat-tempat yang mereka lewati dalam karapan dagang itu. Nah, itu kalau nak gambarkan secara khusus. Sebetulnya kita bahas itu waktu di awal-awal dulu ya. Di awal-awal dulu ketika menggambarkan bagaimana kota Mekah itu atau tempat Islam ini turun di tengah-tengah hegemoni apa itu Persia, Romawi, kemudian India juga ya beberapanya. Nah, kota Mekah itu macam masih orisinil itu. Mereka bukan pecah uang Romawi yang senang berperang. Belum sejahiliyah lagi pecah uang Persia ya, yang lebih buruk lagi itu akhlaknya itu. Nah, jadi itulah kemudian di antara hikmah Islam ini Nabi Muhammad diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah hari ini. Taib. Ada lagi soalan? Pemimpin di semua levelnya ya, di mana baik, di pemerintahan pusat, daerah, 1, 2, kampung dan sebagainya, termasuk sekolah, masjid, musola dan sebagainya, memang harus kita lihat secara hukum kepribadian berarti person, kemudian dia sebagai pemimpin dengan semua aturannya, kan pemimpin itu juga ada aturan-aturannya, ada SOP dalam sebuah organisasi dan sebagainya. Ya, kalau ada pelanggaran berarti harus diingatkan, begitu polanya ya, tentu dengan cara yang benar ya, dinasehati. Kalau pelanggaran itu pelanggaran yang jali, pelanggaran yang besar, tentu harus diambil tindakan, kan begitu. Kan kesalahan ini nanti ada istilahnya jali, ada khofi, yang mungkin masih bisa dimaafkan, mungkin masih bisa dimusyawarahkan ya. Nah, kalau kesalahannya yang jali, ya harus diambil tindakan. Sama misalnya di perusahaan kan, ada SP, surat peringatan kalau dia melanggar dan sebagainya. Nah, itu pada asas musyawarah saya rasa ya, yang harus dikedepankan. Asas musyawarah itu yang kemudian menjadi jalan untuk mengambil satu keputusan ya, terutama kemudian kalau sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang kira-kira membahayakan lah untuk organisasi itu ya, untuk organisasi itu. Kalau konteks kita Indonesia mungkin demo misalnya ya, di demo kalau misalnya jalur perwakilan tidak bisa lagi diinikan. Jadi memang harus ada upaya untuk baik kalau ya, diingatkan. Makanya kemudian dibatasi kan, dibatasi, kepemimpinan itu dibatasi ya, kepemimpinan itu dibatasi, ada periodenya, presiden 2 kali, jangan nak minta 3 kali misalnya, itu kan asasnya begitu. Nah ini nanti tentu tiap-tiap levelnya beda-beda tergantung organisasi itu atau komunitas itu atau yayasan itu ya, berapa kalinya, kemudian sekali periodenya itu berapa lamanya ya. Nah itu kan bisa dibincangkan, namanya hukum dunia ya. Kades bae yang 6 tahun nak dijadikan 9 tahun ribut kan, belum sebab kan, belum ya, belum 9 tahun, masih 6 tahun ya, padahal dulu 9 tahun ya, dulu 8 Pak Haji, iya saya masih ingat, sebab bapak saya itu hampir 18 tahun jadi kades ya, 2 periode itu nyebutnya dulu, zaman dulu lah. Habis periodenya tidak dipilih-pilih lagi oleh camat, biarlah Pak lajulah ujinya, jadi nambah lagi 3 tahun tidak dipilih ya. Itu bapak saya itu lama jadi kades di kampung ya. Nah, jadi itu, jadi maksudnya demikian maksud saya itu ya. Jadi kalau hukum dunia bisa dibincangkan, musyawarah ya. Yang penting jangan ada pelanggaran. Pelanggarannya 2, baik yang sifatnya pelanggaran syariat atau pelanggaran hukum pidana ya. Kita dalam hidup ini minta jauhkan 2 ini, jangan sampai. Kalau kita kena hukum pidana, ya kita kena tangkap namanya itu ya. Ada masalah dengan kejahatan. Nah, itu kan berarti jadi kesalahan. Nah, dalam hidup kita minta jauhkan 2 ini. Minta jauhkan 2 ini. Jangan sampai melanggar syariat. Kalau syariat hubungannya kita dengan Allah dan kehidupan akhirat. Kalau hukum pidana, ya kita berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Baik, saya rasa itu ya, sederhananya begitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Seperti biasa kita tutup dulu dengan baca salawat sebelum kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. واشفع لنا يا الله بشفاعة الحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يوم نلقاك فيك يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.